Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Ibu Kurnia Rahmawati selaku dosen mata kuliah pengantar sastra. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan novel yang kami pilih, yaitu novel karangan dari Fiersa Besari yang berjudul Tapak Jejak. Selanjutnya, ini ada tampilan buku novel dari Fiersa Besari. Yang di sebelah kiri adalah halaman depannya, tampilan depannya, dan yang di sebelah kanan itu tampilan belakangnya. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Leandra Putri Winanti sebagai moderator. Saya Putri Nasyarifko. Saya Razika Mayasya dan Andira. Saya Jasmine Kela Putri Ramnesia. Saya Nadia Natla. Saya Nazwara Udotu Zahra. Di pembahasan kami ini, yang pertama yaitu alasan mengapa kami memilih novel Fiersa Besari yang berjudul Tapak Jejak tersebut, dan hal apa yang menarik dari novel tersebut. Yang kedua, ada isu atau permasalahan. Yang ketiga, yaitu biografi dari penulis. Dan yang keempat, yaitu penerbitan buku. Selanjutnya dibaca oleh Putri Nesya. Dipersilahkan. Alasan memilih novel dan hal yang menarik dari novel Fiersa Besari. Poin pertama yaitu alasan memilih novel ini adalah kelompok kami memilih novel dengan judul Tapak Jejak yang diciptakan oleh Fiersa Besari ini karena novel ini mempunyai kelebihan, yaitu suatu kalimat yang sangat mudah untuk dibaca oleh para pembacanya. Serta kita dapat mengetahui daerah-daerah mana sajakah yang sudah dieksplor oleh Fiersa Besari di bagian timur Indonesia, dengan ceritanya masing-masing. Di poin kedua yaitu, apa hal menarik dari novel ini? Fiersa Besari dapat menggambarkan perjalanannya yang sangat begitu indah, dengan meletakkan foto di novel yang sudah ia potret. Novel Tapak Jejak ini bukan hanya menceritakan tentang kisah perjalanan seorang saja, tetapi ini juga bisa menjadi sumber pengetahuan juga bagi para pembacanya. Pembaca dapat mempelajari tentang kekayaan negeri Indonesia, masyarakatnya, kekeluargaannya, makna persahabatannya, dan apa itu makna rumah. Di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Natla, dipersilahkan. Baik, sekarang saya akan menerangkan isu permasalahan yang pertama yang saya temukan pada novel Tapak Jejak karya Fiersa Besari. Seperti terlihat pada slide presentasi, dari isu pertama, percakapan Bung Fiersa yang bertanya kepada rekannya yang bernama Desi. Apakah ada cita-cita Kak Desi selain menjadi dosen yang belum terwujud? Tanya Bung Fiersa. Ada, Bung. Selama ini saya berpikir bahwa banyak adik-adik kita di Papua ini yang mampu secara otak, tapi tidak mampu secara biaya. Jawab Kak Desi. Dari kutipan percakapan tersebut mempunyai isu bahwa anak-anak Papua mempunyai otak yang cerdas, tetapi kendalanya adalah biaya dan akses. Apalagi jika kita mengingat kondisi geografis di Papua yang sangatlah rumit, masih banyak sekali penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, di kepulauan yang terpencil, ataupun di daerah-daerah yang masih terisolasi. Hal itulah yang menyebabkan terkendalanya akses pendidikan yang masih terdapat banyak di perkotaan. Selain itu, akses fasilitas pun bisa menghambat pendidikan ini, karena masih banyak sekali bangunan-bangunan sekolah yang sudah tidak layak menjadi sekolah, yang sudah rubuh ataupun tidak terlalu kokoh. Jadi, sangat disayangkan sekali pendidikan di Papua ini bermasalah, apalagi jika mengingat bahwa pendidikan bisa mengembangkan suatu daerah itu dan juga memajukan anak bangsa. Tetapi karena kendala akses, biaya, dan juga fasilitas, pendidikan di Papua ini sangatlah terhambat dan masih banyak sekali anak-anak di Papua hingga sekarang yang masih belum bersekolah.
Selanjutnya ada isu kedua yang akan dibahas oleh Najwa. Dipersilahkan. Baik, untuk permasalahan kedua di buku ini tergambarkan dalam dialog sebagai berikut. Tapi di sini kita dihadapkan pada permasalahan lainnya. Kadang masyarakat lokalnya sendiri yang enggak mau daerahnya dibangun. Ada dinamika pendapat yang terjadi. Banyak opini yang menganggap pembangunan seharusnya merata, tapi nggak kalah banyak juga opini yang menganggap bahwa alam raya harus dilestarikan. Nggak digerus jadi kota-kota untuk manusia. Karena masih banyaknya orang-orang yang berpikiran seperti itu, membuat pembangunan lingkungan di daerah Papua sendiri jadi terhambat, baik dari pembangunan fasilitas untuk kehidupan, fasilitas untuk pendidikan jadi terhambat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jasmine Kela. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang biografi penulisnya sendiri. Jadi, pria akrab disapa Bung Fiersa ini lahir di Bandung tanggal 3 Maret 1984. Fiersa Bersari adalah seorang penulis, YouTuber, dan musisi asal Indonesia. Sebagai penulis, Fiersa Bersari telah menghasilkan banyak karya novel. Dan salah satu karya novel yang Fiersa Bersari kelompok kami ambil berjudul Tapak Jejak. Selain itu, Fiersa Bersari juga terlibat sebagai salah satu pendiri komunitas pecandu buku, dan ia pun aktif sebagai YouTuber pendakian. Tak hanya itu, Fiersa Bersari pun pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2019, 2020, dan 2022. Pada tahun 2019, Fiersa Bersari masuk ke dalam nominasi IKP Awards dengan kategori Rookie of the Year. Pada tahun 2020 sendiri, ia juga mendapatkan nominasi Billboard Indonesian Music Award dengan kategori Top Male Singer of the Year. Dan pada tahun 2022 terakhir, Fiersa Bersari pun memenangkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia kategori Karya Produksi Folk. Terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan presenter selanjutnya, Razika. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas mengenai terbitan buku karya Fiersa Bersari yang berjudul Tapak Jejak. Novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari adalah buku terbitan Media Kita. Media Kita adalah sebuah penerbit buku populer untuk kalangan remaja dan menjadi bagian dari kelompok Agromedia yang didirikan pada tanggal 9 Juli 2005. Media Kita awalnya penerbit yang fokus menerbitkan buku-buku tutorial, novel sastra, dan politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Media Kita semakin dinamis dan menerbitkan bacaan anak muda dengan harapan meningkatkan minat para pembacanya. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, Razika, terima kasih. Di sini saya ingin menyimpulkan dari presentasi yang telah kami paparkan. Kesimpulannya adalah Fiersa Bersari lahir di Bandung pada tanggal 3 Maret 1984. Ia adalah seorang musisi, penulis, dan juga YouTuber pendakian. Di novelnya ini yang berjudul Tapak Jejak, ia membahas tentang perjalanannya ke Indonesia bagian timur. Di antaranya adalah Makassar, Raja Ampat, Papua, serta perbatasan Papua dan Papua Nugini. Dari novel Fiersa Bersari ini membahas juga isu-isu yang terdapat pada daerah-daerah tertentu. Yang telah tadi kami presentasikan, terdapat dua isu yang kami temukan. Yang pertama adalah isu mengenai anak-anak Papua yang sebenarnya itu mempunyai otak yang cerdas dan mampu, tetapi mempunyai kendala terhadap biaya dan aksesnya. Dan isu kedua membahas tentang permasalahan pembangunan yang ada di Papua yang disebabkan oleh yang memicu
yang memicu dari opini-opini atau ketidaksamaan pendapat dari masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah novel Fiersa Besari ini diterbitkan di media kita. Baik, kiranya cukup sampai di sini presentasi dari kelompok 5. Saya moderator mewakili dari kelompok 5 untuk mengakhiri presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak kata yang salah. Semoga apa yang telah kita presentasikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.